Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Ontologi Matematika 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari tim kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Salma Pasasahira dengan NIM 202035018. Yang kedua, Muhammad Fatur Bagiana dengan NIM 202035020. Yang ketiga, Dita Dwi Oktaviani dengan NIM 202035022. Dengan dosen pengampu, Ibu Ratri Rahayu SPD MPD selaku dosen filsafat matematika. Matematika merupakan alat pemikiran. Di dalam buku Filsafat Matematika karya Didi Haryono, pada halaman 112 dijelaskan bahwa para ahli filosof dan ahli matematika pada masa lampau menggunakan matematika sebagai instrumen dalam melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan masalah, dari suatu hal yang biasa sampai pada hal-hal yang luar biasa. Misalkan, yang terjadi pada zaman kuno lebih kurang dari 4000 tahun sebelum Masehi. Berkembanglah sebuah peradaban Mesir di lembah Sungai Nil dan peradaban Babylon di sepanjang Sungai Tigris. Kedua peradaban itu mengembangkan ilmu hitung, ilmu ukur, perbandingan, dan aljabar. Ilmu-ilmu tersebut merupakan alat pikiran untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang makin rumit, seperti membuat istana, tempat ibadah, piramida, dan bangunan lainnya. Selanjutnya, di halaman 113, pada zaman kuno, Thales mencoba mengukur tinggi piramida dengan mengukur panjang bayangan piramida. Setelah ia mengukur tinggi badannya sama dengan panjang bayangan saat matahari pada arah tertentu, ketika arah matahari yang sama, ia mengukur tinggi piramida tersebut. Kemudian, Thales juga mengukur jarak kapal di tengah lautan, sementara ia berada di daratan. Untuk penjelasan selengkapnya, ada di halaman 113. Selanjutnya, di halaman 114 dijelaskan bahwa penemuan matematika modern tentang pengukuran yang dihitung secara matematis, yaitu mengukur ketinggian awan. Pengukuran ini biasa dilakukan oleh ilmuwan modern untuk melihat keadaan cuaca. Seorang pilot tidak diizinkan mengudara jika batas ketinggian awan terlalu rendah. Tinggi rendahnya bervariasi sesuai dengan kondisi geografis suatu lokasi tertentu. Berdasarkan beberapa pengukuran dan perbandingan yang telah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa peran matematika dengan perhitungannya membuat para pemikir untuk mencari dan menemukan sesuatu kebenaran yang membuat mereka menjadi penasaran. Mungkin banyak kalangan yang menyangka bahwa mengukur kapal di tengah lautan dan mengukur ketinggian awan adalah suatu hal yang mustahil. Akan tetapi, dengan menggunakan matematika, suatu hal yang mustahil tersebut akan menjadi mungkin untuk dilakukan dan diketahui. Tentunya harus sesuai dengan cara dan metode yang telah ditentukan secara matematis. Sebagai bahasa, matematika digunakan sebagai alat yang menyatukan manusia dalam berhitung. Maka bahasa juga merupakan alat untuk menyatukan komunikasi manusia. Bahasa juga bersifat universal yang digunakan oleh negeri tertentu dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Matematika mempunyai kelebihan dibandingkan bahasa. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Sedangkan dalam bahasa, jika membandingkan dua objek yang berlainan, dengan bahasa tidak dapat diketahui berapa besar kuantitasnya. Akan tetapi ketika ada yang digunakan untuk mengetahui ukuran. Pada dasarnya, bahasa bukanlah bahasa yang diucapkan, melainkan digunakan dalam pemikiran oleh para ilmuwan seluruh dunia. Oleh karena itu, bahasa matematika merupakan bahasa yang bersifat internasional dan berlaku secara universal. Penggunaan matematika sebagai bahasa pemikiran ilmiah dalam suatu bidang ilmu dapat dikatakan secara lebih jelas dan lebih ringkas. Dengan matematika sebagai bahasa, seorang ilmuwan dapat mengaitkan ciri-ciri yang pokok dari suatu gejala yang menelaah berbagai hubungannya dengan gejala lain. Hal penelaahannya dapat diungkapkan secara lebih tepat atau eksak dengan bahasa matematika. Selanjutnya adalah matematika untuk nature science and social science. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Pemurnian gagasan informatika dapat diketahui dalam naskah matematika yang bermula di dunia Mesir kuno, Mesopotamia, India, Cina, Yunani, dan Islam. Argumentasi kaku pertama muncul pada penemuan matematika Yunani, terutama dalam buku yang ditulis oleh Euclid. Yang selanjutnya adalah nature science.
dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya, hal ini sesuai dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan yang secara berulang-ulang. Berbeda dengan ilmu sosial yang dimiliki objek penelaah yang kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan. Di samping objek menelaah yang tak berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang bilangan. Yang selanjutnya ada social science. Ilmu sosial dapat ditandai dengan kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapi tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan dan pengertian tentang ruang. Pengertian tentang ruang adalah sama sekali tidak relevan. Mari kita lihat mengapa seorang ilmuwan menggunakan model matematis. Karena bahasa matematis merupakan suatu cara yang mudah dalam formalisasikan hipotesanya dalam bentuk yang persis dan jelas. Hal ini memaksa dia menanggalkan perincian yang sangat tidak penting sekali, padahal itu diformalisasikan ke dalam bentuk yang abstrak. Maka dia merupakan cabang dari matematika. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.